warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Proses ATME Obat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taskia Inayah Putri dengan NIM 2401141 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Mayeza Safia Zara dengan NIM 2401115. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Fitra dengan NIM 2401116. Perkenalkan, nama saya Resti Awalia dengan NIM 2401128. Perkenalkan, nama saya Rifqah Rihadatul Ais dengan NIM 2401129. Perkenalkan, nama saya Sahira Aksa dengan NIM 2401132. Perkenalkan, nama saya Tantri Fadila Salwa dengan NIM 2401140. Perkenalkan, nama saya Tiara Atisa dengan NIM 2401142. Perkenalkan, nama saya Zaki Habibah dengan NIM 2401150. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih ATME itu? ATME termasuk bagian dalam farmakokinetik dan farmakologi. ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME adalah proses internal yang menggambarkan bagaimana obat bergerak dan diproses oleh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, itu absorpsi yang berarti penyerapan. Terjadi ketika obat bergerak dari tempat pemberian ke sistem sirkulasi sistemik sampai ke yang menyediakan suplai darah. Yang kedua, ada distribusi. Setelah obat diserap, obat tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Ketiga, metabolisme adalah proses mengubah molekul obat secara kimiawi yang menghasilkan senyawa baru. Senyawa yang dihasilkan dari proses ini dikenal sebagai metabolit. Kemudian yang keempat, ada ekskresi atau pengeluaran. Obat yang tidak dikeluarkan dari tubuh melalui metabolisme akan dikeluarkan melalui ekskresi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ATME dalam farmakologi. Memahami proses ATME penting karena membantu dalam pemahaman tentang bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh manusia. Dalam penemuan dan pengembangan obat, peneliti harus memeriksa aktivitas obat dalam tubuh untuk menilai keamanan dan toksisitasnya. ATME merupakan langkah penting dalam proses ini. ATME adalah pengetahuan yang dapat membantu dan merancang dosis yang tepat, mengidentifikasi efek samping, dan memprediksi interaksi obat. Juga dapat membantu dalam pengembangan obat baru dan meningkatkan efektivitas serta keamanan. Yang pertama, absorpsi obat. Absorpsi obat adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan obat di dalam tubuh manusia. Proses ini menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak obat yang mencapai aliran darah, yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Obat dapat diabsorpsi melalui mulut, kulit, usus, atau jaringan lainnya. Tingkat penyerapan ke dalam aliran darah dapat dijelaskan oleh bioavailabilitas, yang didefinisikan sebagai fraksi obat yang mencapai tempat kerja. Rute pemberian mempengaruhi bioavailabilitas, yang merupakan ukuran seberapa banyak obat diserap dalam bentuk yang tidak berubah. Lalu, faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama, rute pemberian obat. Yang kedua, kondisi fisik dan fisiologis pasien yang meliputi usia, jenis kelamin, genetik individual. Yang ketiga, sifat fisika, kimia obat. Yang pertama, kelarutan. Obat harus berada dalam bentuk terlarutnya di cairan fisiologis tempat pemberian. Lalu polaritas, obat yang larut dalam lemak, nonpolar, akan lebih mudah diabsorpsi daripada obat yang tidak larut dalam lemak secara umum. Ukuran molekul. Obat dengan ukuran molekul yang kecil akan lebih mudah diabsorpsi daripada obat dengan ukuran molekul besar. Lalu muatan obat. Obat dengan muatan netral akan lebih mudah diabsorpsi daripada obat dengan muatan positif atau negatif.
Baik, selanjutnya yang kedua adalah distribusi. Setelah obat ini diserap, obat akan berpindah dari tempat penyerapan ke jaringan di seluruh tubuh. Distribusi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya yang biasanya dilakukan melalui aliran darah, tetapi dapat juga terjadi dari sel ke sel. Perlu kita ketahui bahwasannya ada beberapa organ dan jaringan di dalam tubuh kita yang memiliki pembatas yang sangat ketat, sehingga hanya obat yang memiliki sifat fisikokimia tertentu saja yang bisa melewatinya. Ini adalah sistem pertahanan dan pencegahan pada tubuh kita agar tidak ada sembarangan molekul yang masuk ke area penting dalam tubuh kita ini. Faktor distribusi yang pertama adalah aliran darah. Kecepatan obat ini akan mencapai organ dan jaringan yang berbeda, akan bergantung pada aliran darah ke daerah tersebut. Penyeimbangan cepat tercapai di jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan otak yang aliran darahnya itu tinggi. Kulit, tulang, dan lemak itu mencapai keseimbangan yang jauh lebih lambat. Yang kedua yaitu ada kelarutan lipid. Kelarutan lipid ini akan mempengaruhi kemampuan obat untuk mengikat protein plasma dan melewati penghalang membran lipid. Kelarutan lipid yang sangat tinggi itu dapat menyebabkan obat yang awalnya terbagi secara istimewa itu ke area yang kaya dengan lipid dan memiliki pembuluh darah yang tinggi. Selanjutnya, obat-obatan ini perlahan-lahan akan didistribusikan kembali dalam lemak tubuh dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, permeabilitas kapiler. Kapiler di hati itu sangat permeabel, sedangkan kapiler di darah sampai otak itu berada di sisi yang berlawanan. Ukuran molekul merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi permeabilitas obat yang larut di dalam air dan dilewati oleh kapiler. Jadi, kita akan membahas tentang metabolisme obat. Metabolisme obat itu apa sih? Metabolisme obat adalah proses biokimia yang terjadi dalam tubuh yang mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekspresikan. Terjadi terutama di hati yang bertujuan untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih polar atau larut dalam air agar dapat mudah dikeluarkan melalui ginjal atau empedu. Tujuan metabolisme obat ini adalah untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekspresikan, menonaktifkan obat di dalam tubuh agar tidak menumpuk dan terjadi toksisitas. Tapi dalam beberapa kasus, metabolisme obat justru menjadi pengaktif obat itu sendiri. Lokasi metabolisme obat sendiri itu terletak pada organ hati sebagai organ utama dalam metabolisme obat karena mengandung enzim-enzim metabolisme seperti sitokrom P450. Akan tetapi organ lain seperti usus, paru-paru, dan kulit juga bisa menjadi tempat untuk metabolisme obat. Setelah tadi dijelaskan tentang metabolisme obat, sekarang kita masuk ke ekskresi obat. Ekskresi obat sendiri adalah proses pengeluaran obat atau metabolismenya dari tubuh setelah mengalami metabolisme, yang bertujuan untuk menghilangkan obat agar tidak menumpuk dan menimbulkan efek toksik bagi tubuh. Tujuan ekskresi obat. Tujuan ekskresi obat adalah untuk menghilangkan obat atau metabolitnya dari tubuh, untuk menjaga keseimbangan obat dan mencegah akumulasi berlebihan yang dapat menyebabkan toksisitas. Untuk detoksifikasi, mengubah obat yang larut lemak menjadi larut air agar mudah dikeluarkan melalui urin. Ekskresi obat dilakukan melalui berbagai organ, termasuk ginjal, hati, paru-paru, kulit, dan usus. Setiap organ memiliki mekanisme ekskresi yang berbeda. Organ ekskresi utama yang pertama adalah ginjal. Contoh obat yang diekskresikan melalui ginjal adalah penisilin, tetrasiklin, digoxin, salisilat. Yang kedua itu adalah hati melalui empedu dan usus atau fases. Contoh obat glikosida, digitalis, kolesterol, steroid, indometasin, penisilin, eritromesin, rifampicin. Yang ketiga paru-paru.
Untuk obat yang mudah menguap, contoh obat alkohol, paraldehid, anestesi atau kloroform, halotan, siklopropan. Yang keempat, kulit melalui keringat. Contoh obat adalah paraldehida, bromida. Yang kelima, air susu ibu atau ASI. Beberapa obat dapat dekresikan melalui ASI. Contoh obat asetosal, alkohol, barbiturat, nikotin, penisilin, klorofenikol, INH, ergotamin, antikoagulansia, antikloid, nopin, kofein. Faktor yang mempengaruhi obat yang pertama adalah fungsi hati, yaitu gangguan metabolisme atau sirosis, hepatitis. Yang kedua, fungsi ginjal, penurunan ekresi pada gangguan ginjal. Yang ketiga, aliran darah ke hati, pengaruh hipertensi portal. Yang keempat, usia, perbedaan metabolisme pada anak dan lansia. Yang kelima, itu adalah pH urin, mempengaruhi reabsorpsi obat. Yang keenam adalah interaksi obat. Yang ketujuh adalah pengaruh makanan dan obat lain. Yang kedelapan itu adalah sifat fisikokimia obat. Yang kesembilan adalah polaritas dan kelarutan dalam lemak. Yang kesepuluh itu adalah laju filtrasi glomerulus atau GFR. Selanjutnya yaitu rute pemberian obat. Secara oral, contohnya yaitu paracetamol atau analgetik antipiretik. Pada tahap awal atau absorpsi, setelah ditelan, tablet paracetamol masuk ke dalam lambung dan mulai larut ke dalam cairan lambung. Obat kemudian berpindah ke usus halus, di mana sebagian besar penyerapannya terjadi di sana. Paracetamol diserap ke dalam darah melalui dinding usus halus dengan cara difusi pasif atau tanpa memerlukan energi. Selanjutnya yaitu tahap distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, paracetamol menyebar ke seluruh tubuh. Obat dapat mencapai otak karena dapat melewati saluran darah otak atau penghalang yang melindungi otak dari zat berbahaya. Hanya sekitar 25% paracetamol yang terikat pada protein plasma, sehingga sebagian besar lainnya bisa bekerja langsung. Kemudian tahap metabolisme. Paracetamol diproses di hati melalui dua jalur utama. Jalur pertama yaitu konjugasi dengan glukuronida dan sulfat yang menghasilkan metabolit tidak beracun. Jalur kedua, metabolisme oleh enzim CYP450 yang menghasilkan napki yaitu zat beracun dalam jumlah kecil. Normalnya, napki tidak dinetralkan oleh glutathione dalam hati. Tetapi, jika dosis paracetamol terlalu tinggi, glutathione tidak cukup dan napki dapat merusak hati. Selanjutnya yaitu ekresi. Sebagian paracetamol yang telah dimetabolisme dikeluarkan melalui urin oleh ginjal. Waktu paruh paracetamol sekitar 2-3 jam. Artinya dalam waktu tersebut, setengah dari obat telah dibuang dari tubuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai rute pemberian obat secara sublingual. Contohnya apa? Contohnya itu tablet Vasorbit atau biasa kita kenal dengan obat penyakit jantung. Nah, secara absorpsi, Vasorbit ini tuh ditempatkan di bawah lidah, di mana tablet ini tuh larut di dalam air liur. Nah, obat itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita di bawah lidah tanpa melewati lambung ataupun juga usus. Nah, cara ini memungkinkan obat bekerja lebih cepat dibandingkan jika diminum secara oral. Nah, bagaimana dengan distribusi? Jadi, setelah masuk ke dalam darah, Vasorbit itu tuh menyebar ke jantung dan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung meningkat dan mengurangi nyeri dada akibat angina. Nah, kalau secara metabolisme, sebagian besar isosorbit dinitrat itu dimetabolisme di hati menjadi bentuk aktifnya yaitu isosorbit mononitrat. Nah, metabolit ini memiliki efek lebih lama di dalam tubuh kita. Nah, kalau ekskresi dia dibuang melalui urin oleh ginjal. Nah, waktunya itu biasanya sekitar 4-6 jam, itu tuh tergantung kepada dosisnya. Lalu, ada rute pemberian obat secara bukal.
Nah, contohnya apa? Contohnya itu tablet book custom atau yang biasa kita dengar dengan obat untuk mengatasi mual atau juga muntah. Nah, secara absorpsi, tablet ini diletakkan di antara gusi dan pipi atau bukal, lalu dia akan larut secara perlahan. Nah, obat itu tuh langsung diserap melalui mukosa bukal ke dalam darah tanpa melewati lambung dan juga usus kita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan, yaitu rute pemberian obat secara bukal, yaitu yang di tahap distribusi. Prochlorperazine menyebar melalui darah dan mencapai sistem saraf pusat otak untuk menghambat pusat muntah. Obat ini juga berkaitan dengan reseptor dopamin di otak yang membantu mengurangi mual. Yang selanjutnya itu adalah metabolisme. Diproses di hati melalui enzim CYP450 untuk diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dibuang. Metabolisnya tetap aktif dalam tubuh, memberikan efek yang lebih lama. Yang selanjutnya itu ialah ekskresi. Dibuang melalui urin dan feses. Paruh waktu sekitar 6-8 jam sehingga efeknya bisa bertahan cukup lama. Yang selanjutnya itu ialah rute pemberian obat secara transdermal. Contohnya obat Durogesic atau fentanyl patch atau obat yang mengatasi nyeri kronis. Absorpsinya itu plester Durogesic ditempelkan pada kulit dan obat meresap secara perlahan melalui lapisan kulit ke dalam pembuluh darah. Penyerapan ini terjadi secara bertahap sehingga obat bekerja dalam jangka waktu lama atau hingga 72 jam. Yang selanjutnya itu adalah distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, fentanyl menyebar ke sistem saraf pusat otak untuk mengurangi rasa sakit. Karena fentanyl adalah obat opioid yang kuat, efeknya bisa bertahan lama. Metabolismenya diproses di hati oleh enzim CYP3A4 untuk diubah menjadi metabolit tidak aktif. Yang selanjutnya itulah ekskresi, dikeluarkan melalui urin oleh ginjal. Karena pelepasan obat berlangsung perlahan, fentanyl bisa bertahan dalam tubuh selama beberapa hari setelah plester dilepas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rute pembagian obat. Yang pertama secara inhalasi. Contohnya obat seretide, kombinasi salbutamol dan fluticasone, dan kombifen, kombinasi ipratropium dan salbutamol atau obat asma. Yang pertama, ada proses absorpsi, di mana obat diberikan dalam bentuk oral atau serbuk yang dihirup melalui mulut menggunakan inhaler. Yang kedua, partikel obat masuk ke paru-paru dan diserap oleh alveolus atau kantong udara di paru-paru dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga, karena langsung masuk ke paru-paru, maka obat ini bekerja lebih cepat dibanding dengan rute oral. Yang kedua, ada proses distribusi. Setelah diserap, obat akan menyebar ke jaringan paru-paru dan saluran pernapasan untuk membuka saluran pernapasan dan mengurangi peradangan. Yang kedua, sebagian kecil obat akan masuk ke sirkulasi sistematik melalui darah. Yang ketiga, ada proses mekanisme. Sebagian kecil obat yang masuk ke dalam darah akan diproses di hati sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir ada proses ekskresi, di mana dikeluarkan melalui urin dan sebagian melalui udara pernapasan. Nah, karena sebagian obat ini tetap di paru-paru, maka efek samping sistematiknya lebih sedikit dibandingkan dengan obat oral. Yang kedua, ada secara parental, yaitu melalui suntikan. Berdasarkan bagian tubuh yang disuntik parental, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada subkutan, yaitu pada bagian jaringan lemak, yaitu berada di bawah kulit. Yang kedua ada intramuskular pada jaringan otot, pada lengan atas, bokong, atau paha. Dan yang ketiga ada intravena, yaitu pada pembuluh vena. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Taskia Inaya Putri sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.